Materi pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Yang keempat, dalil Al-Quran dan hadis menuntut ilmu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. 1. Pengertian ilmu. Ada yang tahu apa itu ilmu? Nah, bagi yang belum tahu, dengarkan penjelasan dari saya. Ilmu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Sedangkan ilmu dalam bahasa Arab diambil dari kata alima ya'lamu ilman, artinya mengerti, memahami dengan benar-benar. Sedangkan pengertian ilmu dalam istilah Islam artinya segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Selanjutnya, materi pembahasan yang kedua mengenai hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, fardu ain, artinya ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslimin atau muslimah tanpa terkecuali dan tidak bisa diwakilkan. 2. Fardu kifayah, artinya ilmu yang wajib dipelajari minimal satu orang dalam suatu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang lain menjadi gugur bila telah ada satu orang atau lebih yang telah mempelajari ilmu tersebut. Contohnya, ilmu kedokteran, ilmu keindustrian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi pembahasan yang ketiga mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu diantaranya: 1. Diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat nanti. 3. Ilmu merupakan amal jariyah yang tidak terputus pahalanya. 4. Orang yang berilmu lebih mulia dibanding pelaku ibadah. 5. Jalan menuju surga. 6. Malaikat mencintai dan mendoakan para penuntut ilmu. 7. Ilmu adalah pintu untuk segala kebaikan baik dunia maupun akhirat. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai dalil Al-Quran dan hadis menuntut ilmu. Surat yang menjelaskan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat tersebut ada beberapa kata yang menguatkan perintah belajar dan menuntut ilmu. Yang pertama, bacalah, yang mengajar dengan pena serta mengajarkan apa yang tidak diketahui. Dengan ilmu, seseorang tidak akan mudah tersesat dalam kehidupan. Karena ilmu itu ibarat cahaya yang akan menerangi kita dari kegelapan kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mudah dalam menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Menuntut ilmu itu harus selalu dilakukan sepanjang hidup. Apalagi kita sebagai muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Mulai dari kita lahir sampai kita menutup mata. Jadi, jangan bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Ada salah satu hadis tentang menuntut ilmu. Salah satunya, Tolibul ilmi faridotan ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224.